Bermula di sebuah kamar, seorang gadis terlihat bersiap-siap setelah semalam menginap di kontrakan pacarnya. Ia meminjamkan si pacar sejumlah uang. Sebelum akhirnya, ia bergegas pulang. Kisah ini akan berfokus pada trio bersaudara. Ada Sachi, kakak tertua paling dewasa, Yoshino anak kedua yang paling centil, dan si bungsu yang paling easygoing bernama Chika. Mereka mendapat kabar bahwa ayah mereka yang tinggal di sebuah desa telah berpulang. Perlu diketahui, mereka memang tak dekat dengan ayah mereka setelah si ayah meninggalkan mereka untuk menikah lagi. Bahkan sekarang, ayah mereka sudah 3 kali menikah. Dan hingga akhir hayatnya, si ayah tak pernah sekalipun bertemu lagi dengan mereka sejak 15 tahun yang lalu. Karena alasan bekerja, Sachi tak bisa hadir. Akhirnya Yoshino dan Chika yang pergi ke desa untuk menghadiri pemakaman ayah mereka. よく夜中に喧嘩しててさ、父親ったって15年も会ってないし。妹か。Setelah tiba, mereka dijemput oleh seorang gadis remaja. Ia bernama Suzu, dan ternyata ia adalah adik tiri mereka dari pernikahan kedua si ayah. Wajar saja Suzu terlihat canggung karena selama ini mereka baru pertama kali bertemu. Dan setelah menunjukkan penginapan, Suzu yang pemalu pun langsung kabur. Saat upacara dilaksanakan, Sachi akhirnya menyusul setelah dinasehati temannya agar sebaiknya ia datang. Momen duka tersebut pun akhirnya mempertemukan mereka dengan Suzu dan Yoko, istri ketiga si ayah yang telah menemani ketika ayah mereka terbaring sakit. Anoko? Asano Suzu desu. Chichi ga taihen osewa narimashita. Setelah selesai, mereka bertiga yang akan pulang pun disusul oleh Suzu yang memberikan sebuah amplop berisi foto masa kecil mereka, titipan terakhir dari si ayah. Mumpung ketemu, mereka yang merasa seperti punya adik baru itu pun menyempatkan menghabiskan waktu bersama sebelum kereta datang. Dan akhirnya diketahui bahwa selama ayah mereka sakit, Suzulah yang telah merawatnya. Mengingat ia adalah anak dari pernikahan kedua dan Yoko adalah istri ketiga si ayah. Wajar saja hubungan Suzu dan Yoko si ibu tirinya itu sulit untuk dekat. Hingga saat kereta akhirnya tiba, Sachi yang mulai simpati kepada Suzu pun menawarkan apakah Suzu mau ikut tinggal bersama mereka. Suzu yang masih kaget dengan tawaran itu sebenarnya tak harus jawab sekarang. Tapi tanpa ragu, Suzu yang awalnya malu-malu kemudian langsung menjawab bahwa ia mau. Tibalah hari di mana Suzu akhirnya pindah. Ketika sampai, ia langsung disambut hangat kakak-kakaknya. Setelah sekian lama tinggal bertiga di rumah peninggalan nenek mereka tersebut, akhirnya rumah tua yang cukup besar itu pun seolah dapat energi dan nuansa baru oleh kedatangan gadis muda dari penerus keturunan keluarga itu. Pas jam makan siang, kebetulan pula datang Hamada, pacar Chika, mantan pendaki gunung yang gemar sepak bola yang nantinya akan membantu Suzu mendaftar ke klub sepak bola junior di daerah tersebut. Karena kebetulan Suzu hobi bermain bola. Di suatu hari, bibi Sachi yang merupakan adik mendiang ayahnya datang berkunjung. Ia mengkhawatirkan Sachi tentang keputusannya untuk merawat Suzu di rumah itu. Bukan tanpa alasan, si bibi risau karena mengingat Suzu adalah anak dari orang yang telah menghancurkan rumah tangga orang tua mereka, alias ibu kandung Suzulah yang telah merebut si ayah dari ibu kandung Sachi, Yoshino, dan Chika. Namun untungnya, Sachi tak ingin memikirkan dan mempermasalahkan hal yang sudah berlalu tersebut. Singkat cerita,
Suzu, Chika, Hamada, dan seluruh tim sepak bola singgah ke rumah makan selesai mereka latihan. Rumah makan tersebut adalah langganan Sachi bersaudara sejak mereka masih kecil, yang otomatis sang pemilik bernama Bu Sri dan Pak Kus tersebut pun sudah tentu kenal baik dengan keluarga mereka. Sachi adalah seorang perawat. Di rumah sakit tempat ia bekerja, Sachi rupanya dekat dengan seorang dokter bernama Dr. Handoko. Sementara itu, di tempat lain, Yoshino juga sedang dengan pacarnya dan sempat singgah di depan rumah setelah mereka makan malam. Si pacar pun pamit ketika Sachi datang. Sachi tak terlalu senang karena Yoshino ternyata kebiasaan gonta-ganti pacar. Hampir semua mantan-mantan Yoshino adalah penipu dan orang-orang tak beres. Tapi Yoshino yang dikenal boros dan paling hobi minum di antara saudara-saudaranya itu pun tak juga jera dan masih saja selalu meminjamkan uang kepada pacarnya. Baru saja semalam Yoshino dinasihati Sachi. Keesokan harinya, Yoshino yang seorang teller bank didatangi pacarnya yang ternyata ditagih hutang. Ia membatalkan kontrak dan tentunya ia juga tak bisa mengembalikan uang-uang Yoshino. Untuk kesekian kalinya, lagi-lagi Yoshino ditipu. Walaupun demikian, kisah cinta Yoshino nyatanya tak seberapa bila dibandingkan dengan kakaknya. Karena belakangan terungkap bahwa Dr. Handoko yang diketahui menjalin hubungan dengan Sachi ternyata sudah memiliki istri. Dengan kata lain, Sachi sebenarnya adalah wanita simpanan Dr. Handoko. Beralih kepada Suzu, ia berhasil mencetak gol saat bertanding. Sebagai selebrasi, ia bersama Yoshino dan Chika mencoba minuman fermentasi buah peninggalan nenek mereka. Walhasil, Suzu pun kobam lalu meracau. Dan ketahuanlah kenapa ia ingin pindah dan tinggal dengan kakak-kakaknya. Karena ia membenci Yoko, ibu tirinya. Dan Suzu selama ini kecewa dengan si ayah karena telah memilih Yoko sebagai istri. Di balik latar belakang keluarga yang cukup rumit, sebagai saudara mereka tetap saling menjaga satu sama lain. Meskipun dalam keseharian Sachi yang keras kepala dan Yoshino yang rebel paling sering bertengkar, untungnya ada Chika dan Suzu yang menjadi penengah dan pencair suasana. Singkat cerita, di sekolah Suzu dicengin teman-temannya karena dekat dengan Futa, seorang teman sekelas yang juga satu klub bola dengannya. Sementara itu, Yoshino kini beralih menjadi staf finansial. Kehidupan semakin baik dan kehadiran Suzu nyatanya semakin mengeratkan hubungan mereka. Di musim panas yang telah tiba itu pun, mereka memanen buah prem di depan rumah dan membuat minuman fermentasi, kebiasaan musim panas peninggalan nenek mereka yang sekarang mereka lanjutkan. Tidak heran, karena nenek mereka lah yang telah membesarkan mereka sejak si ayah pergi. Rumah itu, pohon-pohon dan halaman kecil itu adalah kenangan dari nenek paling berharga bagi Sachi, Yoshino, dan Chika. Namun kemudian, bibi mereka menelpon bahwa ibu kandung Sachi, Yoshino, dan Chika yang sedari awal keberadaannya belum sempat dibahas, ternyata akan segera datang untuk menghadiri acara hari peringatan nenek mereka yang tepat diadakan esok hari. Perlu diketahui bahwa ini momen pertama kalinya ibu mereka pulang ke rumah itu. Karena rupanya, setelah ditinggal si ayah kawin lagi, tak lama Sachi bersaudara juga ditinggal ibunya yang ikut-ikutan kabur. Akan tetapi yang deg-degan malah si Suzu. Ia merasa takut karena esok hari ia harus bertemu dengan ibu dari kakak-kakaknya itu, wanita yang telah menjadi korban kelakuan ibunya Suzu. Namun pertemuan itu tak seburuk yang dibayangkan. Ini dia ibu mereka. Wanita bernama Miyako itu ternyata cukup ramah kepada Suzu. Selesai upacara, akhirnya Miyako kembali memijakan kaki di rumah mendiang ibunya. Tapi yang mengejutkan, Miyako membawa maksud lain. Kedatangannya kembali sejak kabur 14 tahun yang lalu itu rupanya sekalian ingin menyampaikan bahwa ia
ingin menjual rumah tersebut. Karena menurutnya, Sachi dan adik-adiknya pasti akan menikah dan hidup masing-masing. Namun Sachi yang gampang panas pun langsung menolak. Rumah itu tak mampu ditebus dengan apapun. Karena di sanalah tempat mereka berteduh bersama nenek mereka sejak ditelantarkan orang tua mereka sendiri. Miyako membela diri dengan berkata bahwa semua ini adalah salah si ayah yang tega pergi meninggalkan mereka demi perempuan lain. Dan hal itu tanpa sadar ia katakan di depan Suzu yang juga ada di sana. この家捨てて出てったのになんでわかんの？楽なマンション勝手なこと言わないでよ。すぎるわよ。仮にも母親じゃないの。お父さんが女の人作ったのが原因じゃない。 Sejak kejadian itu Suzu makin tak enak hati. Ia kemudian meminta maaf kepada Sachi atas kelakuan ibunya karena mencintai seorang pria yang sudah beristri telah menjadikan ibunya seorang penjahat dan perusak dalam keluarga ini. Sachi pun menenangkan Suzu dan justru meminta maaf karena Suzu tak seharusnya mengalami kejadian tadi siang. いいのよ。すずには関係ないことだもん。誰のせいでもないんだよ。私たちがすずを傷つけちゃったんだね。 Keesokan harinya tanpa disangka Miyako kembali. Karena ketegangan kemarin, ia sampai lupa memberikan oleh-oleh untuk mereka berempat. Miyako ingin ziarah ke makam ibunya dan kemudian langsung pulang ke Hokkaido. Sachi yang merasa bersalah telah memarahi ibunya kemarin pun akhirnya ingin mengantarkannya. Miyako akhirnya berkata, melihat rumah itu sangat menyesakan baginya. Namun ternyata kenangan rumah yang ia benci tersebut telah menjadi bagian penting bagi anak-anaknya dan ia membatalkan niatnya untuk menjual rumah tersebut. Di makam ibunya, Miyako minta maaf karena telah kabur dan menjadi anak yang buruk selama ini. Sepulang dari makam, Sachi menyuruh Miyako menunggunya di stasiun. Ia pun bergegas pulang untuk mengambilkan minuman fermentasi buatan neneknya yang telah disimpan sejak 10 tahun yang lalu. 気をつけて。 Meskipun tak bisa lagi bertemu langsung, namun akhirnya Miyako bisa merasakan lagi minuman buatan tangan ibunya tersebut. まだあったの？じゃあ。 Kisah keluarga ini entah kenapa terasa semakin rumit setelah ditelusuri. Dan yang perlu diingat, tak sembarangan orang bisa menghadapi masalah seperti ini dengan lapang dada. Dari sekian banyak situasi sulit dan kenyataan pahit, ada satu bagian yang tak kalah menyedihkan. Chika, sosok yang tak pernah terlihat marah, ternyata tak memiliki kenangan yang benar-benar bisa diingat dari ayahnya sendiri. Ia lebih tua dari Suzu, tapi tentang pengalaman dengan sosok si ayah, justru Suzulah yang mendapatkannya lebih banyak. Karena Chika masih terlalu kecil saat ditinggal ayahnya, dan ia tak terlalu ingat seperti apa rasanya punya ayah. Karena hal itu, seiring waktu berjalan nanti, Chika meminta Suzu untuk menceritakan kepadanya seperti apa sosok ayah mereka tersebut. きっとすずの方がいっぱい思い出あると思うよ。それが好きだった。お父さんのこと。 Suatu ketika Yoshino dan bosnya ke rumah makan Busri untuk menawarkan konsultasi. Beliau memiliki masalah keuangan dan kalau tidak segera ditangani, restoran tersebut terancam bangkrut. Namun Busri menolak dan mengatakan sebenarnya ia sudah berencana untuk menutup restoran tersebut karena belakangan ini kesehatannya semakin menurun. 体の調子が良くなくて。 Di lain sisi hubungan gelap antara Sachi dan Dr. Handoko pun menghadapi dilema besar. Ketika secara tiba-tiba Dr. Handoko mengatakan bahwa ia ingin pindah ke Amerika untuk melanjutkan studinya dan ia mengajak Sachi juga untuk ikut bersamanya. Dr. Handoko sudah membuat keputusan untuk meninggalkan istrinya yang ternyata sedang sakit keras dan pilihan hidup yang sangat sulit itu pun membuat Sachi bimbang untuk ikut atau tidak. ずっと考えたことなんだ。一緒に来てくれない？ Tak tahan menanggung pikirannya sendirian, Sachi pun akhirnya menceritakan kepada Yoshino dan Chika tentang hubungan rahasia tersebut. Yoshino berkata bahwa kelakuan si dokter sama saja dengan ayah mereka. Namun tanpa diduga, di balik dinding, Suzu rupanya menguping pembicaraan tersebut. Sungguh ironis ketika hubungan sulit antara Sachi dan Dr. Handoko
terlihat layaknya warisan dari ayahnya Sachi. Sachi membenci perbuatan ayahnya yang pergi bersama ibunya Suzu. Namun kemudian, ia malah menempati situasi dan posisi yang sama dengan ibunya Suzu dulu, menjalin hubungan dengan suami orang. Perbuatan tersebut jelas perbuatan yang salah, tapi pengalaman itu seolah menjawab bahwa kenapa Sachi lah yang terlihat paling dekat dan sayang kepada Suzu, karena ia akhirnya paham dan bisa memaafkan setelah menyadari kini posisinya dan ibunya Suzu dulu ternyata sama persis. Setelah beberapa waktu, untungnya Sachi menolak ajakan Dr. Handoko. Ia merasa lebih bertanggung jawab untuk merawat Suzu dan yang lainnya, dan akhirnya mereka pun hidup masing-masing. Masa kecil Suzu telah direnggut oleh orang-orang di sekelilingnya, oleh kesalahan orang tuanya, oleh posisi dan keadaan yang kemudian mempengaruhi proses perkembangan dan hak-haknya sebagai anak. Namun ia tidak sendiri, karena demikian juga yang terjadi dengan kakak-kakaknya. Sachi kemudian mengajak Suzu menghabiskan waktu di atas bukit. Ia mengajak Suzu berteriak untuk melepaskan stres yang mereka alami. Namun tanpa diduga, inilah yang mereka teriakan. Suzu ternyata masih merasa sangat bersalah atas kelakuan ibunya, yang membuat ia selama ini merasa tak pantas ada di antara kakak-kakaknya. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi ia kecewa berat, namun di sisi lain ia sangat merindukan ibunya tersebut. Kabar duka kembali menyelimuti. Bu Sri akhirnya berpulang setelah berjuang menghadapi penyakitnya. Namun Pak Kus seolah sangat tenang menghadapi cobaan tersebut. Ekspresinya mengajarkan tentang keikhlasan yang hanya mampu didapat lewat cara berdamai dengan rasa kecewa dan keputusan semesta yang tak bisa diprediksi. Dari situ, Sachi, Yoshino, dan Chika semakin mengerti bagaimana menerima takdir baik dan takdir buruk. Ayah mereka mungkin bukan orang yang baik, namun beliau telah mewariskan rasa sayangnya dengan menghadirkan Suzu ke dalam hidup mereka. Seorang gadis yang kuat dan memiliki kedewasaan berpikir sejak kecil, yang tentunya harta karun tersebut harus selalu mereka jaga bersama-sama. Terima kasih karena sudah menonton. Dukung perkembangan channel ini dengan subscribe, like, dan melalui link yang tersedia di deskripsi.